من الضالين. Baiklah, kita akan ikuti kajian bersama Ustaz Muhammad bin Marasawed Hafidhullah Ta'ala dari studio. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum. ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، وقوله تبارك وتعالى, dan ucapan Allah atau ucapan dalam hadis tabaraka wa ta'ala, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, al-barakatu naw'an. Yang namanya barakah ada dua macam. Ahaduhuma barakatun hiya fi'luhu. Yang pertama, barakah adalah fi'ilnya. Wal fi'lu minha, sedangkan fi'il dari barakah adalah baraka. Wa yata'adda bi nafsihi taratan wa bi adati ala taratan. Kalimat baraka kadang-kadang lazim, maksud saya kadang-kadang dia muta'addi binafsihi, tanpa bantuan kata sambung. Kadang-kadang yata'adda bi'ala taratan, kadang-kadang wa bi'adati fi taratan, kadang-kadang. Wal maf'ulu minha mubarak, maf'ulnya mubarak. Perhatikan ke papan tulis, barakallahu fikum. Fi'il ada yang lazim, ada yang muta'addi. Lazim tidak memerlukan objek, tidak memerlukan objek. Adapun muta'addi memerlukan objek. Muta'addi berbeda-beda lagi keadaannya. Ada yang binafsihi, muta'addi langsung binafsihi, baraka langsung maf'ulnya, barakakum. Baik, kadang-kadang bi'adat, dengan kata sambung. Kata sambungnya kadang-kadang bisa ala, kadang-kadang bisa fi. Dan ini yang masyhur, barakallahu ala fulan, barakallahu fi fulan. Baik, barakallahu laka wa baraka alaika wa baraka fi kada wa kada. Idzan hadha al-fi'l baraka yubariku taratan yata'adda bi nafsihi wa taratan yata'adda bi ala wa taratan yata'adda bi madha bi fi.
maf'ulnya mubarak. Baik, mubarak yang diberkahi. Wa huwa ma ja'ala minha kadzalik, yaitu yang dijadikan seperti itu. Maksudnya jadikan penuh berkah. Fakana mubarakan yaj'aluhu bija'lihi ta'ala, maka dia mendapatkan barakah, banyak barakah dengan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga seringkali disebutkan dengan fa'ilnya barakallahu. Allah memberikan berkah untukmu atau atasmu atau pada ilmumu. Barakallahu fi ilmik, barakallahu fi ilmika wa ahlika wa auladik. Barakallahu fikum. An-naw' tsani, itu jenis pertama. Jenis kedua, barakatun tudafu ilaihi idafatar rahmah wal izzah. Yang kedua adalah barakah yang disandarkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makna penyandarannya, karena makna penyandaran beda-beda. Bisa kepemilikan, seperti kita buka Kitabu Muhammad, kitab miliknya Muhammad. Kadang-kadang bisa sifat, rahmatuka arju, kasih sayangmu aku harapkan. Yani kasih sayangmu, kasih sayang yang kau tersifati dengannya. Kadang-kadang idhafah maknanya adalah si pembuatnya. Kalau itu adalah masnu'at, sesuatu yang dibuat. Oh, ini bikinannya si fulan, akan disebut langsung. Ini ta'amu fulan, ta'amu fulanah. Maksudnya kue yang dibikin oleh si fulan. Di sini barakallahu fikum, ketika dikatakan kepada Allah tabarakallah, ini beda lagi. Kalau tadi barakallahu, Allah memberikan berkah kepadamu atau atasmu atau di ilmumu dan seterusnya. Tapi kalau ini idhafatar rahmah wal izzah, seperti disandarkannya rahmat dan kemuliaan. Fi'ilnya beda dengan yang tadi. Kalau tadi fi'ilnya baraka yubariku, maf'ulnya mubarakatan. Tapi kalau ini fi'ilnya tabaraka ya tabaraku, maknanya Allah Subhanahu wa ta'ala maha luas barokahnya. Tabarakasmuka, maha berkah namamu ya Allah. Sehingga bedakan antara keduanya. Muta'addi atau lazim? Lazim. Yang ini yang muta'addi baraka, barakallahu laka, baraka alaika, wa baraka fi ilmik. Adapun yang kedua tabaraka, yang biasa disandarkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka maknanya seperti rahmat Allah yang sangat luas. Tabarakallah, maha luas barakah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tabarakallah. Walihada la yuqal li ghairi dhalik. Oleh karena itu, tabaraka tidak dipakai untuk selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Tabaraka fulan tidak, tetapi hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. La yuqalu li ghairihi dhalik, tidak akan diucapkan tabaraka kecuali untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Tabarakalladzi biyadihil mulk, tabarakalladzi biyadihil mulk. Yani alladzi biyadihil mulk man?
Allah Subhanahu wa taala. Wala yasluh illa lahu azza wa jal, dan tidak pantas kecuali untuk Allah Subhanahu wa taala, untuk Allah azza wa jalla. Fahuwa subhanahu al-mubarak, maka dialah Allah Subhanahu wa taala yang penuh berkah dan maha luas berkahnya. Wa abduhu wa rasuluhu al-mubarak, sedangkan hamba Allah dan rasulnya juga disebut mubarak. Tetapi kalau mubarak bagi hamba dan bagi rasulnya dengan makna diberi barokah, dengan makna diberi barokah. Tetapi kalau Allah dikatakan mubarak, maka maknanya Allah lah yang maha luas barokahnya. Tabarakallah. Kama qala al-Masih alaihi salam, sebagaimana berkata al-Masih alaihi salam, waj'alani mubarakan aynama kuntu, dan Allah jadikan aku mubarak dimanapun aku berada. Amma sifatuhu tabaraka famukhtassah, maka kalimat ja'alani mubarakan famin barakallahu fihi wa alaihi fahuwal mubarak, maka umum pada siapapun yang Allah jadikan dia memiliki berkah atau Allah berikan padanya barakah, maka disebut mubarak. Para hamba, para rasul. Amma sifatuhu, adapun sifat tabaraka, famukhtassah bihi, maka khusus untuk Allah tabaraka wa ta'ala. Kama atlaqaha ala nafsih, sebagaimana Allah sebutkan atas dirinya sendiri dalam beberapa ayat dalam Al-Quran. Di antaranya ucapan Allah Subhanahu wa taala, tabarakallahu rabbul alamin. Tabarakallahu rabbul alamin. Apalagi? Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Atau di dalam hadis, tabarakasmuka wa ta'ala jadduka. Baik. Afala taraha kaifa taradat fil Qur'ani jariyatan alaihi mukhtassah bihi. Tidakkah kau lihat bagaimana kalimat ini tersebut di dalam Quran, jariyatan, berlangsung atasnya secara khusus. Berlangsung tersebut hanya untuk Allah saja. Tabarakalladzi biyadil mulk, atau tabarakallah rabbul alamin, dan seperti itu. La tutlaq ala ghairihi, tidak pernah diucapkan untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Wa ja'at ala bina'is sa'ah al-mubalaghah. Kalimat baraka dan kalimat tabaraka ja'at, datang dengan makna bina'is sa'ah al-mubalaghah, bangunan atau bentuk keluasan yang berlebih, keluasan yang sangat. Dari wazan tafa'ala, dari wazan tafa'ala. Apa tafa'ala? Yang bertambah. Takabara, semakin besar. Takathara, semakin banyak. Apa lagi? Naam. Wa ta'azama, semakin besar. Wa nahwu, dan yang sejenisnya. Faja'at bina'u tabarak, maka ada dua bina, ada dua bentuk barokah dan bentuk tabaraka. Kalau bentuk barokah memberikan barokah, tapi bentuk tabaraka adalah bentuk ala wazn tafa'ala, bertambah. Maka barokah Allah sangat luas dan terus bertambah dan tidak pernah berkurang. Sesuai dengan bentuk wazn ta'ala. Ta'ala juga sama. Dari kata apa? Aliyu.
Aliyun, maha tinggi. A'la, lebih tinggi. Ta'ala, selalu lebih tinggi, lebih tinggi, lebih tinggi. Baik. Barakallahu fiikum. Berarti wazannya tabarak dengan ta'ala satu wazan, satu bina, satu bentuk. Alladhi huwa dalun ala kamalil uluwi wa nihayatihi. Ta'ala dengan wazan tafa'ala atau dengan wazan tabarak, maknanya adalah maha tinggi yang sangat tingginya, wa ulu wa nihayatihi, dan puncak tertingginya. Fakadzalika tabarak, demikian pula tabarak, dalun ala kamali barakatihi, menunjukkan kesempurnaan barakahnya yang terus bertambah sampai puncaknya. Wa 'azamatuha wa sa'atuha, yang sangat agungnya, sangat luasnya, sangat banyaknya barakah. Wa hadha ma'na qauli man qala minas salaf, dan ini makna ucapan orang yang berkata dari kalangan salaf, tabaraka diterjemahkan ta'azama, karena memang barakahnya semakin besar dan paling besar, paling agungnya. Wa qala Ibnu Abbas jaa bi kulli barakah. Kata Ibnu Abbas, makna tabarak adalah mendatangkan segala berkah. Mendatangkan segala berkah. Intaha, selesai ucapan atau selesai pembahasan bab. Apa biasanya kalau selesai pembahasan bab? Nah, dihafal matenya. Pertemuan berikutnya walhamdulillah tidak langsung besok ya. Itu rahmat dari Allah tabaraka wa ta'ala, rahmat dari Allah yang maha luas barokahnya. Alhamdulillah bukan besok pelajaran berikutnya. Berarti kamu punya waktu banyak. Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, 4 hari. Ahad harus sudah hafal matan bab yang sebelumnya. Kita masuk bab berikutnya. Babu majaa fis sihri. Bab tentang apa-apa yang datang dari sihir. Apa yang datang? Ai minal adillah. Apa yang datang? Fa'ilnya. Yang dimaksud adalah dalil-dalil. Ai wal kahanah. Tentunya kalau disebut sihir juga termasuk di dalamnya kahanah. Walaupun tak sama tapi serupa. Serupa tapi tak sama. Hukum-hukumnya sama. Kahanah, perdukunan, sihir, ilmu sihir, apa lagi? Saudaranya, temannya, persamaan katanya. Cuma kahana, as-sihir wal kahana, sihir dan perdukunan. Karena dukun, tukang sihir, dan sihir dilakukan oleh para dukun-dukun. Sehingga walaupun judulnya fis sihri, tapi pensyarah bilang wal kahanah, dan juga perdukunan. Sihir barakallahu fikum dari sin, ha, dan ra diambil dari kata sahara. Apa yang kalian tahu tentang makna lafaz sahara? Pertama yang kalian tahu, sahur. Apalagi kata yang diambil dari kata sahara? Sepertiga malam terakhir, sahar. Apa lagi? Sihir sudah jelas. Apa lagi? Barakallahu fiikum. Kenapa
Kenapa malam sepertiga malam terakhir disebut dengan sahar? Wabil asharihum yastaghfirun. Di waktu sahar mereka beristighfar. Karena saat itu sepi, sunyi, senyap, sepi, 3S. Sunyi, senyap, sepi. Yang kedua, barakallahu fikum, gelap. Kalau sekarang banyak lampu, kegelapannya mungkin tidak terasa. Tapi kalau kalian di padang pasir, kalau kalian di hutan, kalau kalian di masa-masa dulu, terasa sekali. Ada yang datang nggak tahu siapa itu, setan. Padahal temannya sendiri. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kenapa? Nggak jelas, samar-samar. Sahur, makan sahur, apa kaitannya dengan? Karena dilaksanakan di waktu senyap, sunyi, sepi, di sepertiga malam terakhir, di waktu masih gelap. Sampai kapan boleh makan sahur? Sampai mulai kamu bisa membedakan benang hitam dengan benang putih. Terlihat fajar, cahaya. Berarti di waktu sahur, waktu belum munculnya cahaya. Dan itu asal kata sahar, yaitu kesamaran, ketidakjelasan. Bahwa as-sihru fil lughah ibaratun amma khafiya wa latufa sababuhu. Sihir dalam bahasa adalah ungkapan tentang apa-apa yang tersamar, gelap. Ini berapa? Tahu ah. Ini berapa? Nggak tahu ah. Kenapa? Gelap. Tahu ah, gelap. Nggak jelas. Taib, barakallahu fikum, samar. Wala tufa sababuhu, dan sangat lembut dalam arti yang tidak jelas sebabnya. Kenapa? Bisa nempel sendiri di sini. Ya. Kenapa? Aduh, nggak tahu itu kenapa. Hah? Oh, itu jelas Ustaz, karena ada lemnya. Ya. Tapi kalau gelas ini ngangkat sendiri bagaimana? Ya. Kamu akan bingung, loh, kok bisa ya? Ya. Padahal ada benangnya, nggak kelihatan benangnya. Itu sihir. Mengapa? Tersamar sebabnya. Mengapa? Gelas itu nggak ada yang ngangkat, nggak ada yang nyenggol, kok bisa naik sendiri? Semua yang tidak jelas sebab akibatnya dinamakan secara lughah, secara bahasa, sihir. Walihada jaa fil hadis, inna minal bayani la sihra. Oleh karena itu ada dalam hadis kalimat inna minal bayani la sihra. Sesungguhnya di antara penjelasan itu ada sihirnya. Penjelasan orang ngomong ada sihirnya. Mengapa? Kadang-kadang orang bisa berubah hanya dengan mendengarkan kata-kata. Kamu akan jadi begini, begitu. Tidur. Tiba-tiba tidur. Oh, ada sihirnya. Ya. Iya, itu satu makna. Ada makna lain. Bahwa dengan bayan, dengan penjelasan, orang bisa berubah. Berangkat dalam keadaan A, pulang sudah B. Kamu kok bisa berubah sedemikian cepatnya? Karena ketemu sama satu orang, orang itu menjelaskan. Ya. Hati-hati kata para ulama, jauhi ahlul bid'ah. Mengapa? Karena ucapannya bisa menyihir. Kalian akan berubah dengan sihir mereka. Maling, rampok, baik apa jahat? Hah? Jahat. Ya. Kemudian dia mulai bicara. Perhatikan. Kalau tidak ada perampok, kalau tidak ada polisi, negeri akan aman. Kalau aman, tidak ada lagi penjaga malam,
nggak ada satpam, nggak ada polisi, nggak perlu keamanan, nggak perlu alarm, nggak perlu ada ini, ada itu segala macam. Maka akan tertutup semua pintu-pintu pekerjaan. Dan akan banyak orang di PHK. Akan ada orang yang dipecat dan banyak pengangguran. Tetapi dengan adanya penjahat, perampok, pencuri, maka terbuka lapangan pekerjaan, yaitu ada yang jadi satpam dan jadi polisi. Berarti mereka baik, memberikan lapangan pekerjaan kepada polisi, satpam, dan lain-lain. Ya kan? Baik apa jelek? Ini barakallahu fikum, inna minal bayani la sihra. Penjelasan seperti ini sihir, bahaya. Tutup telinga kamu dengan jari dan jangan dengarkan. Mengapa? Inna minal bayani la sihra. Sesungguhnya di antara penjelasan itu ada sihirnya. Kok orang jahat jadi baik? Karena apa? Permainan lidah, permainan kata. Dan itu yang namanya filsafat. Itu yang namanya mantik. Itu yang namanya permainan lidah. Inna minal bayani la sihra. Mengapa dikatakan sihir padahal itu penjelasan? Karena samar. Kok tiba-tiba orang jadi berubah? Tiba-tiba orang jadi berubah. Ini barakallahu fikum bahayanya syubhat. Bahayanya syubhat. Wa summiya sihru sihran. Dan dinamakan sihir dengan sihir, yakni perbuatan sihir dinamakan sihir, li'annahu yaqa' khafiyan akhiril lail, karena biasanya terjadi secara samar-samar dan biasanya terjadi di tengah malam. Jarang ada dukun-dukun komat kamit membuat berbagai macam santet-santet, memberikan berbagai macam pengasian-pengasian, kerjanya di siang hari, terang benderang. Hampir tidak ada. Hampir tidak ada. Kalaupun siang hari kamu masuk ke dalam tempat dukun itu, jendelanya tutup semua, lampunya mati, kemudian hanya ada cahaya merah tertutup dengan tirai hitam, gelap, padahal siang. Karena memang seperti itu sejak dulu. Namanya para dukun-dukun dan tukang-tukang sihir bekerja di kegelapan. Oleh karena itu diajarkan kita untuk berlindung dari kegelapan. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab. Apa itu ghasiq? Dan dari gelapnya malam ketika semakin pekat. Berlindung kepada Rabbul Falak, Rabbnya cahaya subuh, dari kejahatan makhluk-makhluknya yang jahat, dan dari kegelapan malam ketika semakin pekat gelapnya. Berlindung dari kegelapan malam. Wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad, dan berlindung dari peniup-niup, wanita-wanita peniup yang meniup di simpulan-simpulan tali. Siapa itu? Tukang sihir. Karena biasanya tukang sihir perempuan, sehingga dikenal dengan nenek sihir, ya. Sehingga disebut dengan muannas, naffatsat fil 'uqad. Bukan berarti tidak ada yang laki-laki, ada. Tapi kebanyakan naffatsat, wanita-wanita peniup di simpulan-simpulan tali. Wa min syarri hasidin idza hasad, dan dari kejahatan orang yang hasad, dengki ketika mereka hasad. Biasanya kalau ada orang yang dengki hasad, pasti akan mengatakan apa? Biar saya santet dia. Saking dengkinya. Datang ke dukun, minta tolong fulan santet. Maka dukunnya mulai komat kamit, meniup buhul-buhul tali, meniup-niup kemenyan, ya, menyemburkan ludahnya, buah,
Barakallahu fikum, tiba-tiba orang yang dimaksud sakit, nggak ada sebabnya. Di ronsen, di dalam perutnya ada gunting, ada pisau, ada silet, ada paku. Terjadi apa nggak terjadi? Terjadi. Bohong. Kejadiannya tidak bohong. Terjadi memang. Tetapi kalian ahli sunnah nggak perlu takut. Mengapa? Al-Falaq diturunkan karena memang sihir itu ada. Surat Al-Falaq, surat An-Nas diturunkan karena memang sihir itu ada. Kalau ada yang mengingkari adanya sihir, berarti dia mengingkari kenyataan yang dilihat oleh matanya. Pernah lihat orang kesurupan? Terjadi apa nggak terjadi? Terjadi. Aneh apa nggak aneh? Aneh. Minta minum, dikasih segelas, ditampel gelasnya, diambil tempat minumnya besar, ya, digelogok begini, habis. Ya. Masuk kemana itu? Perutnya aja kalau diukur dengan tempat airnya, gede tempat air. Ya. Kemana larinya air itu? Aneh kan? Nah, latufa sababuhu, tersamar. Kok bisa? Ya. Tiba-tiba mengeluarkan suara yang sangat keras, sekampung terdengar suaranya. Kalau dia normal, tidak kesurupan, tidak bisa menjadi seperti itu. Begitu juga latufa sababuhu, tersamar. Kok bisa? Apa yang terjadi kepadanya? Sihir. Yang terjadi padanya sihir. Sehingga jangan diingkari keberadaan sihirnya. Sihirnya ada, tetapi yang diingkari adalah perbuatan itu haram. Dilarang, perbuatan itu syirik karena bekerja sama dengan syaitan, iblis dari kalangan jin. Dan perbuatan tersebut bisa ditangkal dengan ayat Al-Quran, Al-Falaq dan An-Nas. Jangan ditolak keberadaannya. Kalau menolak keberadaannya berarti dia menolak sesuatu yang dilihat sendiri oleh matanya. Dan itu keanehan, mengingkari apa yang nyata di hadapan matanya. Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma mengatakan, siapa yang mengingkari adanya sihir berarti mengingkari Al-Quran, berarti mengingkari hadis, berarti mengingkari ucapan-ucapan para salaf, dan berarti mengingkari kenyataan yang terjadi di alam ini, dan mengingkari, membohongi dirinya sendiri. Kama qala Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, dinukil oleh Syekh Muqbil dalam buku beliau khusus masalah sihir. Mengapa mengingkari Quran? Karena di Quran ada cerita sihir. Ada nggak? Cerita sihir, tukang sihir Nabi Musa? Ada. Dan juga ada di dalam Al-Quran kisah tentang ayat Allah di dalam surat Al-Baqarah. Harut wa Marut yang mengajarkan sihir. Yu'allimunan nasa sihra. Mengajarkan, atau keduanya mengajarkan sihir. Dan di dalam mengajarkan, kecuali mereka berkata, innama nahnu fitnatun fala takfur. Sesungguhnya aku yang ujian. Aku ini hanyalah ujian, jangan kufur. Berarti mempelajari sihir kufur. Perbuatan sihir, perbuatan kufur. Jadi sihirnya ada dalam Quran. Dan dikisahkan pula dalam hadis. Ada nggak kisah tentang sihir dalam hadis-hadis? Apa diantaranya? Nah, diantaranya kisah seorang raja yang punya tukang sihir. Sudah tua. Akhirnya tukang sihir tadi berkata kepada tuan raja, carikan aku anak muda untuk aku ajari sihir sebagai penggantiku nanti. Maka dicarilah anak muda yang cerdas, disuruh belajar sihir ke tengah hutan di tempatnya tukang sihir tadi. Tetapi ketika berjalan ke tengah hutan melewati seorang ahli ibadah, seorang beriman pada Allah yang sedang beribadah, tauhid. Ketemu, dikasih ilmu tentang tauhid. Bagaimana ini? Padahal aku perlu
ilmu darimu. Gini saja, kalau engkau terlambat pulang ke Tuan Raja, bilang ditahan oleh tukang sihir. Dan kalau terlambat ke tempat tukang sihir, ditahan oleh raja. Jadi berangkat ke tukang sihir, mampir ke Abid ini. Pulang dari tukang sihir, mampir lagi ke Abid ini. Banyak mana pelajarannya? Banyak Abid. Berangkat, belajar tauhid, ketemu tukang sihir, pulang dari tukang sihir, ketemu lagi ahli ibadah, baru ke Tuan Raja. Dan kalian sudah tahu kisahnya. Lanjut kenapa enggak? Udah habis waktunya. Apa kisah akhirnya? Nah, anak muda tadi kemudian semakin yakin, maka ditinggalkan tukang sihir. Dan ketika ada binatang yang mengganggu manusia, binatang besar, dia lempar dengan batu sambil berkata, "Ya Allah, kalau memang ilmunya ahli ibadah tadi, ilmu tauhid yang lebih kau cintai dan lebih engkau ridhai, bunuhlah binatang ini, mati." Ya. Masyarakat mengira, wah, sihirnya manjur, hanya dengan batu saja mati dia. Tetapi anak muda tadi berkata, bukan aku yang membunuhnya, itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku nggak bisa apa-apa. Allah yang menakdirkan segala sesuatu. Mereka bertanya tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikenalkan kepada Allah, la ilaha illallah. Ada orang yang sakit, dipanggil anak muda tadi, didoakan, sembuh. Wah, sihirnya manjur. Bukan sihir. Aku berdoa kepada Allah dan Allah mengabulkan. Siapa Allah? Allah pencipta langit dan bumi, pencipta kalian semua yang memiliki alam semesta. Sampai semua mereka mulai percaya. Begitu raja mendengar, marah. Ya. Kamu menganggap ada Tuhan lain selain aku, ada penguasa lain. Iya, yang menciptakan langit dan bumi dan alam semesta ini. Dan itu Allah yang menakdirkan segala sesuatu. Bukan sihir, bukan tukang sihir, bukan aku, bukan siapapun. Aku hanya berdoa, meminta pada Allah, dan dikabulkan. Akhirnya diperintahkan bunuh dia. Dibawa ke tengah lautan untuk ditenggelamkan. Ada badai, kapal terbalik, semuanya mati, kecuali anak muda tadi selamat. Kembali ke Tuan Raja. Kamu masih hidup? Mana pengawal saya? Semuanya binasa. Aku diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak bisa. Wahai pengawal, lemparkan dia dari puncak gunung yang paling tinggi. Dibawa ke puncak gunung. Gempa, runtuh, longsor, mati semua kecuali anak muda tadi. Balik lagi, aku masih hidup. Allah yang menyelamatkan aku. Masih nggak percaya juga, bunuh dengan cara macam-macam, tidak pernah berhasil. Sampai anak itu bilang, wahai Tuan Raja, kalau engkau ingin membunuhku, sebut nama Allah. Bismillah, Rabbil Ghulam. Dengan nama Allah, Tuhannya pemuda ini. Niscaya aku akan mati. Panahlah aku dengan panahmu di pelipisku dan ucapkan Bismillah Rabbil Ghulam, dengan nama Allah Tuhannya pemuda ini. Maka dibawa ke lapangan, dihadiri oleh masyarakat seluruhnya, kemudian dipanah dengan kalimat Bismi Rabbi Hadal Ghulam, dengan nama Allah yang merupakan Tuhannya pemuda ini, dipanah. Terkena pelipisnya, mati. Apa yang terjadi? Seluruh yang hadir berkata, amanna bi Rabbil Ghulam. Kalau begitu kami percaya, kami beriman dengan Rabbnya Ghulam. Semuanya beriman. Bayangkan betapa kalapnya si raja ini, gak karuan marahnya. Gali parit, nyalakan api. Siapa yang beriman kepada Ghulam, masukkan dalam api. Dia duduk dengan pendamping-pendampingnya menghadapi parit yang menyala-nyala, dan kemudian setiap orang dipanggil, kamu beriman pada raja apa beriman kepada Allah? Tuhannya pemuda tadi, aku beriman pada Allah. Dilemparkan ke dalam api. Sampai ada seorang ibu
yang membawa anaknya. Dia bukan takut, tapi kasihan sama anaknya. Bagaimana dengan anakku? Kata anaknya yang tidak bisa bicara harusnya, bayi. Dan salah satu bayi-bayi yang bisa berbicara selain Isa ibni Maryam adalah ini. Wahai ibuku, masuklah. Kaget dia. Ini benar-benar dari Allah SWT, maka dia terjun ke dalam api. Dan ini dikaitkan barakallahu fikum dalam tafsir ayat Allah SWT, qutila ashabul ukhdud an-nari dhatil waqud idhum 'alaiha qu'ud wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Celaka penggali-penggali parit itu yang menyala-nyala dengan api, dan mereka duduk-duduk di sekitarnya. An-nari dhatil waqud, api yang menyala-nyala, dan mereka 'alaiha qu'ud, dan mereka duduk di situ. Wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahil azizil hamid. Tidaklah mereka disiksa, dibakar, diazab oleh orang ini kecuali karena sebab beriman pada Allah Subhanahu wa taala, Al-Azizil Hamid. Dari faedah kisah ini bahwa sihir itu ada. Jangan lupa inti pembahasan. Jangan lupa inti pembahasan. Apa inti pembahasannya? Sihir itu ada. Bentuknya, wujudnya, keanehannya ada. Terjadi. Dikisahkan dalam Quran, dikisahkan dalam hadis, dan terjadi di masa-masa Rasulullah SAW dan para sahabat. Rasulullah SAW disihir oleh siapa? Oleh Yahudi yang bernama Labid ibn al-A'sam. Labid ibn al-A'sam. Memang tidak berhasil secara 100% karena seorang nabi. Walaupun Labid ibn al-A'sam tukang sihir yang kata mereka handal, hebat, tapi tidak berhasil 100%. Hanya pengaruh sedikit. Nabi terlupakan. Aku harus kemana? Sini apa ke situ? Maka datang malaikat menyatakan engkau disihir oleh Labid ibn al-A'sam dengan misht wal musyatah. Sisir dan rontokan rambutmu dipakai sebagai buhul-buhulnya dan diletakkan di bawah sumur. Silahkan kalian cari hadisnya tentang masalah sihir Labid ibn al-A'sam, dan itu diriwayatkan dalam kitab sahih. Sehingga siapa yang mengingkarinya berarti mengingkari Quran, mengingkari hadis, dan mengingkari kenyataan. Tetapi hukumnya memakai sihir haram, mempelajari sihir haram. Bahkan bukan hanya haram, sampai pada tingkat kufur. Barakallahu fikum, naktafi bihadzal qadar wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak kemana-mana. إذاعة الإسلامية أهل السنة والجماعة. Ya, masih di 91,8 FM Radio Indah, siaran dakwah Indah Ahlussunnah wal Jamaah. Saudara pendengar, semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dimanapun Anda berada, terima kasih jazakumullahu khairan kepada Anda semua yang masih tetap setia mendengarkan serta mengikuti acara-acara kami di kesempatan siang hari ini. Ya, dan baru saja kita sama-sama mendengarkan satu buah kajian, yaitu kajian kita Fathul Majid bersama Al-Ustaz Muhammad bin Umar As-Sawed hafizallahu ta'ala. Ya, semoga apa yang beliau sampaikan di dalam kajian tadi bisa memberikan faedah serta manfaat bagi kita semua. Barakallahu fikum. Dan rangkaian acara kita masih kajian langsung dari Mahadi Ahlussunnah Cirebon bersama Al-Ustaz Muhammad bin Umar As-Sawed hafizallahu ta'ala. Kita menantikan
kajian Mukhtasar Sirah Rasul ya. Sebelum itu kita akan dengarkan dulu beberapa selingan serta jeda berikut ini untuk Anda semua di kesempatan siang hari ini. Tetap di 91,8 FM Radio Indosiar, siaran dakwah Indah Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, dari studio kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. Apabila orang-orang munafik datang kepadamu, Muhammad, mereka berkata, kami mengakui bahwa engkau adalah Rasul Allah, dan Allah mengetahui bahwa engkau benar-benar Rasul-Nya. Baiklah saudara pendengar, semoga dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun Anda berada ya. Kajian kita selanjutnya insya Allah kita akan sama-sama mengikuti kajian kitab Sirah Rasul bersama Ustaz Muhammad bin Umar As-Said Hafizahullah Ta'ala. Ya, dari studio kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخواني في الدين أعزكم الله وإخواني الطلبة rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian kitab Mukhtasar Siratul Rasul lil Imam al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Dan masih kita membacakan sedikit ringkasan kisah tentang Ibrahim alaihi salam, Khalilullah. Wa kana alaihi salam fi ardil Iraq. Beliau, yani Ibrahim alaihi salam, waktu itu di negeri Irak. Wa ba'da ma jara alaihi min qaumih, dan setelah terjadi apa yang terjadi pada kaumnya, ma jara hajara ila Syam, maka beliau pun hijrah ke negeri Syam. Wastawtanaha ila an mata fiha, dan beliau tinggal di Syam sampai wafat di Syam. Baik. Sebelum wafatnya, apa yang kalian dapati pada pertemuan yang lalu? Apakah berhasil raja menyentuh Sarah? Tidak berhasil. Justru yang terjadi adalah malah dibeli hadiah. Apa hadiahnya? Seorang budak perempuan yang bernama Hajar. Apa kata Abu Hurairah tentang Hajar ini? Wa tilka ummukum, itulah ibu kalian, wahai orang-orang Arab. Karena nasab adalah dari laki-laki, maka tetap saja walaupun Hajar adalah dari budak tapi beriman kepada Allah dan Rasulnya, tetapi dinikahi atau diberi oleh Allah kemuliaan, yaitu melahirkan anaknya Ibrahim alaihi salam. Qala, dikatakan di sini, lihat kitab kalian, a'tathu Sarah
al-jariyata allati a'taha al-jabbar fawaqa'aha. Maka Sarah menghadiahkan budak perempuan tadi kepada Ibrahim alaihi salam. Dan Ibrahim fawaqa'aha, menikahinya atau mengawininya. Fawaladat lahu Ismail alaihi salam, maka lahirlah Ismail alaihi salam. Fagharat Sarah, maka Sarah cemburu sebagaimana fitrahnya perempuan. Sarah cemburu, dia belum punya anak, ternyata Hajar malah hamil duluan dan punya anak. Fa'amarahu Allah bi'ibadiha anha, maka Allah pun memerintahkan kepada Ibrahim alaihissalam untuk membawa Hajar dan dijauhkan di tempat yang sudah ditentukan. Semuanya dengan takdir dari Allah Subhanahu wa taala, semuanya dengan syariat dari Allah Subhanahu wa taala. Allah takdirkan raja tadi memberikan hadiah, yaitu Hajar. Allah takdirkan Ibrahim menikahinya. Allah takdirkan pula terjadi kecemburuan, dan Allah perintahkan secara syariat. Jadi ada takdir, ada syariat. Perintahkan secara syariat, hendaklah engkau bawa ke Bakkah. Dulu namanya Bakkah sebelum Mekah, yaitu wadin ghairi di zar'in inda baitikal muharram, yaitu di lembah yang tidak memiliki tumbuh-tumbuhan di sisi rumah Allah yang disucikan. Masih ingat petanya kemarin? Di mana Syam kalau saya gambar laut tengah putih, dan ini terusan Suez, ini laut merah Ahmar, kemudian di sini Yaman, di sini Teluk, di sini Irak. Di mana Syam? Ini Syam. Dan di sini Baitul Maqdis. Kemudian Ibrahim tadinya di Irak, kemudian hijrah ke Syam, kemudian berjalan kemana? Ke Makkah. Ini barakallahu fikum tidak dekat, jauh. Apalagi tidak ada kendaraan kecuali tunggangan-tunggangan saja. Akan berapa bulan berjalan dari sini ke sini, sebagaimana dari Irak ke Syam. Tetapi karena perintah Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi Ibrahim hanya mengucapkan sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taati. Maka dibawalah Hajar dengan anak bayinya yang bernama Ismail ke wadin ghair di zar'in inda baitikal muharram, ke lembah yang tandus, yang tidak ada pepohonan sama sekali di sisi Baitillahil Haram. Itulah kenapa Allah syariatkan seperti itu, karena Allah memiliki kehendak, Allah memiliki hikmah di balik itu semua, yaitu adanya Ka'bah inda baitika al-muharram. Maka Nabi Ibrahim alaihi salam berdoa, inni askantu min durriyati biwadin ghair dhi zar'in inda baitikal muharram rabbana liyuqimus salah
wahai Rabb kami, agar mereka menegakkan salat sampai pada kalimat warzuq ahlahu minats tsamarati, dan berikanlah penduduknya buah-buahan. Tidak putus asa untuk berdoa minta buah-buahan padahal di padang pasir yang tandus. Tapi karena yakin Allah ala kulli syai'in qadir, maka Nabi Ibrahim berdoa, ya Allah berikan pada mereka buah-buahan, rizki dan buah-buahan. Dan jadikanlah negerinya baladan aminan, jadikanlah negerinya negeri yang aman. Dan dengan doa Ibrahim alaihissalam, benar-benar negeri yang paling aman di dunia ini adalah Makkah. Iya kan? Dan buah-buahan apapun ada di sana. Yang Indonesia hijau, banyak buah-buahan kan? Tapi kaget-kaget di sana ada buah. Ini buah apa ya? Ya, kasihan. Padahal jamrud katulistiwa. Indonesia ini dijuluki apa? Jamrud katulistiwa. Khat al-istiwa itu garis tengahnya bumi. Di bumi ada garis tengahnya. Khat bahasa Arab, al-istiwa. Kalau keliling di garis ini sampai ke sana, tidak ada yang paling hijau melainkan Indonesia. Itu makna zamrud katulistiwa. Karena zamrud itu permata hijau. Jadi kalau di sana ada zamrudnya, kayak cincin, ada batu permata hijaunya. Mana itu? Indonesia. Tetapi buah-buahannya tidak selengkap yang ada di sana. Barokah dari doanya Ibrahim alaihissalam, aman dan buah-buahan. Masih lanjut doanya. Apa lanjutan doa Ibrahim alaihissalam? Wab'ath fihim rasulan minhum, dan utuslah di tengah mereka seorang rasul dari kalangan mereka sendiri. Dari kalangan mereka sendiri. Maka diutuslah Nabi Muhammad SAW. Maka Rasulullah SAW mengatakan, ana du'a Ibrahim wa bisyaratu Isa. Aku adalah doanya Nabi Ibrahim dan kabar gembiranya Isa. Nabi Isa memberikan kabar gembira. Di dalam ayat, wa idh qala Isa ibnu Maryam lil hawariyina ya bani Israil inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayya min at-taurati wa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Kata Isa alaihi salam, wahai bani Israil, aku ini Rasulullah diutus pada kalian, membenarkan apa yang ada di tanganku ini dari peninggalan Nabi sebelumnya, yaitu Taurat, membenarkan Taurat, membenarkan Nabi sebelumnya, yaitu dengan kitabnya Taurat. Wa mubashiran, dan memberitakan kabar gembira akan datangnya seorang Nabi yang bernama Ahmad. Rasulullah SAW mengatakan, ana Ahmad wa ana Muhammad wa ana mahi yamhu asyirik wal kufur. Barakallahu fikum. Sehingga beliau menyatakan, aku adalah doanya Ibrahim alaihissalam dan kabar gembiranya Isa alaihissalam. Kembali ke dalam kitab. Fa'amarahullahu bi'ibadiha anha. Allah perintahkan untuk dibawa jauh ke negeri Mekkah. Fadhahaba biha wa bibniha. Maka dibawalah Hajar dengan anaknya Ismail. Fa'askanaha fi Mekkah, dan ditinggalkan, yakni disuruh untuk tinggal di Mekkah. Dan jangan dikira tidak didatangin, didatangin. Ditengok lagi oleh Ibrahim alaihissalam. Thumma ba'da dzalika wahaba Allahu lahu wa li Sarah Ishaq alaihissalam. Kemudian Allah berikan pula kepada Sarah anak, yaitu Ishaq. Kama dzakara Allah, sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala
tentang bisyaratil malaikah lahu, tentang berita dari para malaikat bahwa engkau akan memiliki anak. Maka datanglah Ishak. Wa min warai Ishak Ya'qub, dan di belakang Ishak, maksudnya turunan Ishak, Ya'qub, dan terus turunannya para anbiya. Para anbiya. Ikhwani fillah azakumullah. Di mana itu? Di Irak. Hah? Bukan. Di mana? Di Syam. Di Syam, karena disebutkan sampai wafatnya Ibrahim di Syam. Maka kebanyakan nabi-nabi di Syam. Tentunya nabi-nabi Bani Israel atau nabi-nabi dari turunan Ya'qub, karena nama lain Ya'qub adalah Israel. Barakallahu fikum. Sedangkan Nabiullah Ismail alaihissalam dari turunannya adalah orang-orang Arab, dan nabinya satu terakhir, tetapi yang paling besarnya yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa fi sahih an Ibnu Abbas, diriwayatkan dalam kitab sahih dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, lamma kana baina Ibrahim wa baina ahlihi makan, ketika terjadi antara Ibrahim dan keluarganya, apa yang terjadi? Itu asbab yang ditakdirkan oleh Allah, yaitu kecemburuan Sarah kepada Hajar. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk membawanya Ismail dan ibunya ke Mekah. Kharaja bi Ismail wa ummi Ismail, maka keluarlah Ibrahim membawa Ismail dan ibunya Ismail, wa ma'hu shannatan fiha ma, dengan membawa tempat air, syannah, tempat air dari kulit yang disebut juga dengan ghirbah. Barakallahu fiikum. Bentuknya perhatikan, barakallahu fiikum. Bentuknya seperti itu, tempat air. Mirip-mirip seperti itu. Mengapa? Karena dibikin dari kulit kambing yang kalian sembelih, dikuliti, setelah jadi lembaran dijahit kembali sehingga ada jahitannya. Ini bekas kakinya disimpul, bekas kakinya disimpul, bekas kakinya disimpul. Baik. Ketika Hajar minum dari air tersebut, teteknya mengeluarkan susu banyak buat Ismail. Ismail segar karena minum susu ibunya sepanjang perjalanan. Masih kisahnya Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Fajalat ummu Ismail tashrab minasyannah, maka ibunya Ismail minum dari syannah tadi. Fayadirru labanaha ala sabiyha, maka mengalir deraslah susunya untuk anaknya. Hatta qadima Makkah, sampai datang ke Makkah. Fawada'aha tahta dawhatin fawqa Zamzam, maka diletakkan di satu tempat di atas Zamzam. Fi a'lal masjid, di atas masjid. Masjidnya hanya kotak tadi, Baitullahil Haram,
Walaysa bi Makkah yauma idin ahad. Sedangkan di Mekah saat itu tidak ada seorang pun, kosong. Sudah ditinggal. Artinya dulu pernah ada, buktinya ada Ka'bah tadi, bangunan Ka'bah, tapi sudah ditinggal orang, sudah tidak ada orang di sana. Sengaja Allah takdirkan untuk menghidupkan kembali Baitullah tadi, masjid tadi dihidupkan dan kemudian dijadikan tempat salat. Walaysa bihama, juga nggak ada air sama sekali. Wa wada'a indahuma jaban fihi tamr wa saqa'an fihi ma. Ibrahim sebelum meninggalkan istri dan anaknya bukan ditinggalkan begitu saja. Dibawakan untuknya air yang banyak persediaan dan juga diberikan kepadanya sekeranjang kurma. Sekeranjang kurma. Summa qaffa Ibrahim muntaliqa. Kemudian Ibrahim berpaling meninggalkannya. Kalimat qafa dari kata ini. Belakang leher kalian disebut qafa, tengkuk. Membalikan tengkuknya sehingga Hajar melihat tengkuknya Ibrahim saja karena berpaling begitu. Fatabi'athu ummu Ismail. Maka Hajar, ibunya Ismail, mengejar Ibrahim dalam keadaan Ibrahim menghadap ke sana untuk berjalan pulang. Falamma balagha Kida, ketika sampai di daerah namanya Kida, itu masih diikuti oleh Hajar. Kata Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam footnote-nya, huwa al-mawdi' alladhi dakhala minhu Nabi SAW Makkah fi hajjatil wada. Itu adalah daerah di mana Nabi ketika haji terakhir, haji wada, beliau masuk ke Makkah lewat Kida, lewat daerah ini, lewat Kida ini. Tiba-tiba Hajar di daerah tersebut mulai berani berbicara. Tadinya mengikuti saja. Ya terbayang alangkah sedihnya Hajar dengan anaknya akan ditinggal oleh suaminya. Diikuti sampai ke Kida, tapi belum berani ngomong. Saya ditinggal begitu di tempat seperti ini, sepi, tidak ada siapapun. Tetapi sampai di Kida baru dia berani ngomong, ya Ibrahim, aina tadhab? Wahai Ibrahim, engkau mau pergi kemana? Wa tatrukana bihadzal wadi alladhi laysa bihi anis wala syai'. Engkau meninggalkan kami di sini, di tempat yang tandus. Laysa bihi anis. Tidak ada di sini orang lain yang bisa aku bicara dengannya. Wala syai', dan gak ada apa-apa, tandus. Faqalat lahu dzalika miraran. Ucapan itu diulang oleh Hajar beberapa kali dan Ibrahim diam, tidak menjawab. Wa ja'ala la yaltafit ilaiha. Nengok pun tidak. Ibrahim tetap menghadap ke arah pulang, tapi diam, tidak menjawab dan tidak menengok. Baru ketika Hajar menanyakan satu pertanyaan penting, dan itu yang menunjukkan kehebatan Hajar alaihassalam. Allahu amaraka bihada? Apakah Allah yang memerintahkan engkau untuk ini? Allah amaraka bihada. Baru Ibrahim menjawab, na'am. Kalau hanya masalah tadi keluh kesah, apakah engkau tinggalkan aku di tempat yang tandus seperti ini? Apakah engkau meninggalkan aku di tempat yang tidak ada orang sama sekali, nggak ada ketentraman di sini, karena aku nggak bisa bertemu siapapun di sini dan seterusnya dan seterusnya?
Nabi Ibrahim masih diam saja. Hanya diam dan tidak menengok, tidak berpaling. Sampai beliau bertanya, Allah amaraka bihadza, apakah Allah yang menyuruhmu untuk melakukan ini? Qala na'am, kata Ibrahim, iya, ini perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti syariat. Karena Allah menginginkan di Mekah hidup kembali, masjidnya, Ka'bahnya hidup kembali, dan akan menjadi tempat lahirnya seorang nabi terakhir yang Allah Subhanahu wa taala inginkan untuk dakwahnya ke seluruh manusia. Itu hikmah yang sangat besar. Maka Ibrahim walaupun tentunya secara manusiawi mungkin gak tega meninggalkan istri dan anak-anaknya, bayinya di tempat seperti itu. Dan Hajar paham, gak mungkin suaminya akan kejam seperti itu kalau bukan karena perintah Allah. Pasti ini perintah Allah. Allahu amaraka bihadza, apakah Allah yang memerintahkan kepadamu? Qala na'am, dijawab iya. Qalat idzan lan yudayyi'una. Inilah kehebatan Hajar alaihissalam. Kata Hajar, idzan lan yudayyi'una, kalau begitu Allah tidak mungkin menyia-nyiakan aku. Kalau ini perintah Allah, pasti nggak akan disia-siakan. Kalau ini perintah Allah, pasti Allah akan bantu. Jangan khawatir. Maka Hajar pun tenang. Allah katanya, lan yudayyi'una. Wa fil lafdin, dalam lafadznya ada lafadz lain, ila man takilna, kepada siapa engkau serahkan aku? Maka Nabi Ibrahim menjawab, ilallah, aku serahkan engkau kepada Allah. Qalat raditu, kata Hajar, aku ridho. Kalau engkau serahkan aku kepada Allah, aku ridho. Tsumma raja'at, baru kemudian Hajar kembali dari Qida ke tempat anaknya dan ke tempat Ka'bah atau masjid yang ada di sana. Fantalaqa Ibrahim, maka Ibrahim pun pergi. Hatta idza kana 'inda tsaniyah haitsu la yarawnahu, hingga ketika di daerah Tsaniyah yang dijuluki pula Tsaniyatul Wada', tanpa terlihat oleh Hajar, Ibrahim mengangkat kedua tangannya dan menghadap ke kiblat, menghadap ke Ka'bah. Kemudian berdoa dengan doanya yang terkenal, yang dikekalkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Rafa'a yadaihi, mengangkat kedua tangannya menghadap ke Ka'bah. Rabbana inni askantu min durriyati biwadin ghairi zar'in 'inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus salah faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minats thamarati la'allahum yashkurun. Wahai Rabb kami, sesungguhnya aku tinggalkan dari keturunanku di lembah yang tidak ada pepohonan di sana, di sisi rumahmu yang suci. Wahai Rabb kami, agar mereka menegakkan salat, jadikanlah hati-hati manusia cenderung kepada mereka, dan berikan rizki kepada mereka dari buah-buahan, agar mereka bersyukur kepadamu. Naktafi bihadzal qadr, barakallahu fikum, wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu an la ilaha illallah,
أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. Indah Idaatul Islamiyah Ahlus Sunnati wal Jamaah. بسم الله الرحمن الرحيم